Halo teman-teman, ketemu lagi. Udah lama ya kita nggak bahas psikologi kognitif. Nah, hari ini teman-teman kita akan bahas lanjutan dari materi-materi kemarin. Kan dua terakhir ini kita udah bahas tentang fungsi otak. Yang pertama, fungsi otak sebagai tempat mengelola emosi. Nah, minggu kemarin kita bahas tentang fungsi otak sebagai proses eksekutif. Hari ini kita akan bahas sambungannya, yaitu proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan ini sangat amat terkait dengan dua materi yang sebelumnya udah dibahas, yaitu tentang emosi dan tentang proses eksekutif. Begitu. Jadi emosi dan proses eksekutif akan mempengaruhi gimana cara seseorang itu mengambil sebuah keputusan. Nggak bingung kan? Mari kita pelajari materinya berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya. Yang kita akan bahas adalah proses berpikir, membentuk logika, dan membuat keputusan. Perhatian teman-teman, materi ini sangat berat, jadi sebisa mungkin teman-teman menyediakan air putih untuk membantu memperlancar proses pencernaan materi kali ini. Kita belajar apa aja sih di materi kali ini? Kita akan belajar pertama, apa itu berpikir, yang kedua, gimana sih cara membentuk logika, dan yang ketiga, gimana membuat sebuah keputusan. Oke, yang pertama, bahas definisi berpikir dulu. Nah, sampai sini kita perlu pelan-pelan memahaminya. Pelan-pelan ya. Jadi definisi berpikir adalah proses yang membentuk representasi mental baru melalui transformasi informasi oleh interaksi kompleks dari atribusi mental yang mencakup pertimbangan, pengabstrakan, penalaran, penggambaran, pemecahan masalah logis, pembentukan konsep, kreativitas, dan kecerdasan. Panjang kan? Jadi gampangnya gini deh teman-teman. Berpikir itu proses membentuk representasi mental baru. Artinya kalau kita berpikir, kita tuh membentuk bayangan mental baru di dalam kepala kita yang merupakan hasil dari interaksi dari berbagai memori yang pernah kita miliki, dari pertimbangan informasi yang baru kita dapat. Jadi interaksinya kompleks, ada penalaran, pertimbangan, dan lain-lain gitu. Jadi berpikir apa tadi? Representasi mental baru. Jadi pikiran baru yang baru muncul akibat dari adanya berbagai macam interaksi mental. Paham ya? Paham lah. Kalau bahas definisi memang agak rumit, tapi saya yakin bahwa teman-teman semua pasti udah pernah berpikir, ya kan? Jadi gampang. Jadi kalau bayangin definisi berpikir itu apa? Ya, kalau kita lagi bingung sekarang ini, ya itu artinya kita lagi berpikir. Begitu. Nah, ada 3 ide dasar berpikir. Yang pertama, berpikir itu terjadi secara internal, yaitu di dalam kepala, bukan di dengkul, oke? Di kepala. Yang kedua, berpikir adalah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif. Manipulasi pengetahuan, misalnya kita lagi ngebayangin kalau sebuah piring berisi bakso, kita balik, apa yang kira-kira terjadi ya? Nah, itu adalah manipulasi pengetahuan dalam kognitif. Itu proses berpikir. Yang ketiga, berpikir itu bersifat langsung. Jadi nggak bisa relay, langsung. Dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah atau langsung menuju pada solusi. Jadi ini sentuhan dari kaum behavioris ya, bahwa ujung-ujung dari berpikir tuh harus ada perilaku. Nah, di sini di nomor 3 tuh. Jadi berpikir bersifat langsung dan menghasilkan perilaku. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh lagi mikir nih, enaknya malam ini nge-GoFood apa ya? Eh, kok nyebutin sponsor? Misalnya lagi mikir gitu, enaknya malam ini mau pesen makan apa ya? Lagi berpikir terus udah ada ide tuh. Nah, muncullah perilaku pesan tut. Nah, artinya tuh tadi teman-teman berpikir karena telah ada perilaku yang mengikuti dari hasil proses yang teman-teman lakukan tadi. Begitu. Itu 3 ide dasar dalam berpikir. Berpikir pasti udah paham. Semua orang pasti pernah berpikir. Nah, sekarang kita bahas logika. Jadi berpikir dan logika itu adalah 2 hal yang berbeda. Semua orang bisa berpikir, tapi kesimpulan dari berpikir itu bisa berbeda-beda. Ada yang logis, ada yang tidak logis. Nah, kita memahami konsep logika dulu deh. Kalau ngomongin logika, kita itu memang masih pakai
konsep dari para filsuf Aristoteles sama Socrates yang memperkenalkan sistem penalaran argumen atau yang sering disebut silogisme. Kayak kalau teman-teman ikut tes potensi akademik, nah sering banget kan kita dengar silogisme. Masih ingat silogisme yang ada premis mayor, premis minor, terus konklusi. Contoh silogisme ya. Premis mayornya, banyak ular yang berwarna cerah berbisa. Terus ada premis minor, ular copperhead tidak cerah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, copperhead bukan ular berbisa. Begitu. Nah, contoh lagi. Premis mayor. Jika aku bekerja selama seminggu, aku akan mendapatkan cukup uang untuk pergi ke pantai. Premis minor, aku akan bekerja selama seminggu. Konklusinya, aku akan dapat cukup uang buat pergi ke pantai. Begitu, gampang ya untuk menentukan sebuah logika itu logis, sebuah pemikiran itu logis atau tidak. Kalau pakai silogisme ini gampang banget. Tinggal lihat premis mayornya apa, premis minornya apa, berarti konklusinya ya itu. Gampang. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan tidak semudah silogismenya Aristoteles ya. Kenyataannya di dunia ini kadang kita bahkan nggak tahu premis mayornya apa, premis minornya apa, sehingga kita juga bingung kesimpulannya apa. Ya nggak? Ya kan? Nah, itulah banyak orang akhirnya dikatakan, ih cara berpikir dia tidak logis, nah, misalnya gitu. Nah, kita akan bahas nih, apa sih yang menyebabkan orang itu gagal dalam menganalisis secara betul atau susah menarik kesimpulan secara logis tuh apa aja penyebabnya. Nah, di sini ada 5. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah buah pikiran yang keliru atau artinya adalah menganggap sebuah ide itu nyata tapi sebenarnya ide tersebut baru berupa hipotesis. Misalnya, flu itu udah ada obatnya. Corona gejalanya mirip flu. Kesimpulannya, corona sudah ada obatnya. Nah, itu kan bukan suatu konklusi ya, karena itu baru dari hipotesis bahwa oh corona itu gejalanya sama kayak flu. Berarti corona pasti ada obatnya, sekarang udah ada obatnya. Nah, itu belum. Kenyataannya juga belum ada kan. Nah, itu adalah contoh dari buah pikiran yang keliru. Kita menganggap sebuah ide itu udah betul gitu, padahal itu masih berupa hipotesis. Yang kedua, argumen personal. Merasa sesuatu itu pasti benar karena telah terjadi padaku. Maka jika hal tersebut terjadi pada orang lain, hasilnya akan sama. Pernah kayak gitu? Jadi ngerasa kalau aku itu makan seblak level 5, pasti habis itu langsung sakit perut. Terus ada temen tuh pesen seblak level 5. Terus kita bilang, pasti kamu nanti sakit perut deh. Kayak gitu. Padahal kan belum tentu. Itu namanya argumen personal. Yang ketiga, argumen yang menggunakan endorsement. Nah, ini lagi sering banget yang kita temui sekarang ya. Misalnya, siapa ya? Atta Halilintar misalnya. Atta Halilintar nge-endorse sebuah apa ya? Atta nge-endorse apa? Nge-endorse sebuah sepatu deh misalnya. Ih, gue pakai sepatu ini keren abis guys, enak banget, nyaman banget sepatunya. Misalnya ngomong gitu si Atta. Terus kita jadi kayak, wah iya ya sepatunya kelihatan keren, wah iya ya pasti nyaman. Nah, itu adalah argumen yang menggunakan endorsement. Kenyataannya kan ya belum tentu. Itu kan juga nggak logis kan. Cuman Atta Halilintar yang ngomong, tapi kita langsung percaya. Gitu. Yang keempat, argumen mayoritas. Pasti benar. Ini juga sering terjadi nih. Anggapannya adalah jika banyak orang yang melakukannya, berarti tindakan itu benar. Sering mendengar seperti itu? Sering ya. Gak usah kita bahas. Nomor 5. Argumen manusia jerami. Nah, ini perlu kita bahas nih. Contohnya adalah menggunakan argumen yang lemah dan tidak nyambung untuk dibandingkan agar hal yang dibandingkan tersebut terlihat lebih baik. Contohnya nih,
Misalnya kita lagi debat, ada orang A sama B lagi debat soal dampak buruk nonton drama Korea yang bikin baperan. Jadi lagi ngomongin, drama Korea tuh jangan ditonton lah, bikin baper, misalnya kayak gitu. Terus si A bilang kayak gini, alah nggak usah nonton drama Korea, emang anak milenial itu cuman lihat pasangan di pinggir jalan aja udah bisa bikin baper. Nggak usah nonton drama Korea lah kalau cuman buat bikin baperan, gitu. Nah, itu sebenarnya nggak nyambung. Dia menggunakan manusia jerami. Maksudnya manusia jerami itu adalah hal yang lemah untuk dibandingkan dengan drama Korea. Padahal kan nggak nyambung, tapi seolah-olah itu jadi logis. Ini juga sering banget dipakai ya di kehidupan sehari-hari. Hati-hati, gitu ya. Keputusan, keputusan itu adalah esensinya merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan. Jadi maksudnya saat orang mengambil keputusan, artinya dia memilih salah satu dari beberapa kemungkinan yang dia miliki saat itu. Itu artinya dia mengambil sebuah keputusan. Keputusan itu sebenarnya juga terjadi saat seseorang tuh memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga dia melakukan sebuah tindakan untuk memenuhi kebutuhannya atau keinginannya tersebut. Gitu ya. Nah, secara intuitif, keputusan yang baik adalah keputusan yang memilih tindakan terbaik yang ada ketika dihadapkan pada ketidakpastian konsekuensi. Jadi kalau kita punya beberapa pilihan, kita pasti selalu milih yang konsekuensinya itu menurut kita adalah paling baik, ya kan? Itu yang dikatakan keputusan yang baik. Dan teman-teman, sebenarnya di materi psikologi kognitif cuma sampai titik situ aja. Tapi saya pengen menambahkan materi dari Neuro-Linguistic Programming. Nah, di NLP itu ada premis lah, apa asumsi lah ya istilahnya namanya. Itu bahwa kita percaya semua orang selalu mengambil keputusan yang terbaik yang dia miliki saat itu. Tidak ada orang yang mengambil keputusan dengan sengaja mengambil keputusan yang tidak baik. Nggak ada. Karena memang sudah sifat nature-nya manusia adalah untuk selalu mengambil keputusan yang terbaik yang dia miliki saat itu. Jadi kalau kita nih, kita menilai orang, ih kok dia ngambil keputusannya kayak gitu sih, gitu. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu kalau kita udah paham premis bahwa orang pasti ngambil keputusan yang terbaik. Makanya sebagai orang psikologi, kita berusaha memahami kenapa ya dia ngambil keputusan itu, pertimbangan apa ya yang dia miliki. Nah, begitu ya. Sebagai orang psikologi, kita harus memahami dari sudut pandang dia. Saat mengambil sebuah keputusan, orang itu tidak hanya menggunakan logika, tapi juga melibatkan emosi. Percaya apa percaya? Misalnya nih, seorang mahasiswa yang sedang dilema, ia bingung mau menghabiskan malam minggunya kemana. Pilihannya mau hangout atau belajar ya, soalnya udah mau UAS. Nah, kalau pakai logika, pasti mahasiswa tuh milih belajar kan, soalnya udah mau UAS. UAS tuh penting buat dapetin nilai bagus penting buat ningkatin IPK, IPK penting buat ngelamar kerja, kayak gitu. Misalnya nih, itu secara logika ya pasti milih belajar gitu. Tapi kenyataannya nggak semua mahasiswa milih belajar kan, pasti ada juga yang milih hangout. Kenapa ya? Nah, disitulah letak penjelasan bahwa ternyata saat orang ngambil sebuah keputusan itu tidak hanya dipengaruhi oleh logika, tapi juga dipengaruhi oleh emosi. Aktivitas kognitif utama dalam pembuat keputusan adalah mengevaluasi tiap pilihan yang memungkinkan dan menentukan mana yang paling menguntungkan dan selaras dengan tujuan yang ia capai. Yang ia ingin capai. Jadi gini, maksudnya gini. Saat orang ngambil keputusan, itu tuh kognitifnya adalah memilah-milah atau menimbang-nimbang mana ya pilihan yang paling menguntungkan buat dirinya. Pasti seperti itu. Otak kita sudah defaultnya settingannya kayak gitu. Setiap orang saat mau mengambil keputusan, pasti dia nyari pilihan yang paling menguntungkan buat dirinya. Begitu ya, pasti, itu udah pasti. Nah, saat dihadapkan pada situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan, maka seseorang tuh akan dengan cepat memilih, menimbang konsekuensi yang akan timbul dari masing-masing pilihan, dan memilih pilihan yang memiliki konsekuensi yang paling dapat diterima.
Jadi misalnya ada pilihan, misalnya milih pasangan hidup yang kaya tapi jelek wajahnya, atau milih pasangan hidup yang wajahnya jelek tapi wajahnya ganteng tapi miskin. Misalnya ada pilihan kayak gitu. Nah, otak itu pasti langsung memilih mana ya yang paling menguntungkan di antara dua pilihan yang ada, kayak gitu. Terus nih, ini ada pembahasan saat proses pengambilan keputusan, ternyata emang otak kita itu kalau di-scan itu ada daerah-daerah tertentu yang aktif, yang lebih aktif dibanding yang lainnya. Nah, pada penelitian eksperimen nih, subjek itu diminta untuk membayangkan, atau kita ngomongnya neuroimaging, jadi dia membayangkan sebuah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang ada. Terlihat ada aktivitas otak bagian amigdala. Masih ingat bagian amigdala itu yang mana? Sistem limbik ya. Dia itu yang memproses emosi. Dan juga bagian korteks frontal. Nah, ini loh korteks frontal. Yang kita kemarin bilang PFC. Yang kemarin di minggu kemarin materinya tentang proses eksekutif. Nah, jadi saat disuruh menimbang sebuah keputusan, ada dua bagian yang lebih aktif dibanding yang lainnya, yaitu amigdala dan korteks frontal. Jadi dia, ya begitu. Nah, ada juga bagian otak yang bekerja, yang selain itu ada juga yang terlihat aktif adalah bagian nukleus accumbens, yaitu sistem yang menggunakan dopamin. Itu aktif hanya saat diminta membayangkan konsekuensi yang menyenangkan. Jadi waktu itu eksperimennya adalah dia suruh menimbang-nimbang tentang uang, akan kayak misalnya anggaplah gambling gitu ya. Kira-kira kalau ngambil keputusan ini dapat tambahan uang atau malah berkurang uangnya. Nah, waktu disuruh pilihan itu, yang aktif itu dua, amigdala sama korteks frontal. Tapi saat disuruh membayangkan konsekuensi yang menyenangkan, dapat uang banyak, ada bagian lain yang aktif, yaitu bagian yang sistem yang menggunakan dopamin. Dari slide tadi, kita melihat bahwa dua bagian yang paling aktif, yaitu amigdala dan korteks frontal. Jadi kita sudah makin yakin tuh, ternyata saat proses pengambilan keputusan, kita itu memerlukan memang bagian fungsi eksekutif, bagian depan, PFC, dan bagian amigdala, bagian agak-agak dekat batang otak, bagian emosi. Begitu. Jadi, kebayang ya bahwa memang saat mengambil sebuah keputusan tuh kita selalu melibatkan emosi. Emosi mempengaruhi pembuatan keputusan. Asumsinya itu dari seorang ekonom, seorang orang ahli ekonomi, dia bilang pembuatan keputusan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, dan tujuan tersebut selalu bersifat emosional, yaitu mengejar kebahagiaan. Jadi asumsinya manusia itu selalu mengejar kebahagiaan. Jadi kalau kita pengen mengambil sebuah keputusan, pasti keputusan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Itu kata asumsi dari seorang ekonom. Dan memang dibenarkan juga di psikologi. Nah, asumsi lainnya adalah ternyata emosi itu biasanya juga mengganggu pembuatan keputusan yang rasional. Begitu. Jadi, ternyata manusia itu kadang-kadang memilih hal-hal yang irasional, atau nanti kita sebutnya dengan disfungsional. Itu juga karena pengaruh emosi. Jadi contoh misalnya nih ya, kita tahu bahwa kita itu harus menabung buat masa depan. Tapi seringkali keinginan untuk bersenang-senang sesaat itu sering banget menghampiri, ya kan? Terus akhirnya kita mengambil keputusan, ya udahlah nggak apa-apa lah, aku pakai dulu uangnya, nabungnya besok aja, aku beli buat skincare dulu deh, gitu. Atau udahlah uangnya aku buat beli apa kek, buat beli barang-barang bermerek dulu deh, atau buat liburan dulu deh, gitu. Nabungnya besok. Nah, itu kan sebenarnya irasional ya. Itu adalah pikiran yang irasional. Dia mengedepankan emosinya untuk bersenang-senang sesaat. Jadi, sebenarnya dalam pandangan modern, emosi itu memainkan dua peran dalam pengambilan keputusan, yaitu peran adaptif sekaligus peran disfungsional. Peran adaptif itu yang kalau sering dibahas sama kayak hewan, yaitu untuk beradaptasi atau bertahan hidup. Amigdala itu settingannya adalah fight or flight. Pernah dengar nggak?
Pernah kan kalau waktu kita bahas emosi itu fight or flight? Jadi peran emosi paling dasar tuh dalam mengambil keputusan itu dua itu, fight or flight. Misalnya saat terancam itu emosi kita mengeluarkan pertahanan diri dengan cara fight, mau berantem, atau flight, lari aja deh, kayak gitu. Itu adalah peran adaptif yang paling dasar. Jadi teman-teman gini deh, ini nih jadi nyambung dengan kalau saat kita emosi keras gitu ya, maksudnya emosi yang lagi di atas banget, lagi marah misalnya. Kalau lagi marah, orang tuh biasanya cuman bisa dua mikirnya. Mau makin ngegas, makin fight, atau udahlah aku pergi aja, aku nggak mau dengerin kamu. Wah, misalnya kayak gitu. Biasanya orang lagi marah tuh pilihannya dua itu. Jarang orang yang lagi marah terus bisa berpikir tenang, oke, aku tenang dulu, kita ambil keputusan baik-baik. Itu jarang kalau lagi marah. Orang tuh bisa ngambil keputusan baik saat dia tenang. Makanya proses kalau lagi marah itu tenangkan diri dulu, baru ngambil keputusan. Begitu karena dari segi otak, saat marah yang berperan tuh amigdala. Dan PFC kita nih, kalau lagi marah itu nggak berperan. Kita nggak bisa mikir rasional. Kan pengambilan keputusan yang rasional, yang mempertimbangkan konsekuensi dengan rasional itu ada di bagian depan. Sedangkan kalau lagi marah, bagian depan ini mampet. Itu benar teman-teman, itu benar. Jadi makanya kenapa kayak dalam Islam gitu misalnya, kalau lagi marah tipsnya adalah duduk. Kan misalnya lagi marah yang berdiri, tipsnya suruh duduk. Kalau lagi duduk masih marah, suruh berbaring atau berwudu. Intinya adalah kalau lagi marah, tenangkan diri dulu. Gitu. Begitu ya. Nah, contoh emosi yang disfungsional. Balik ke contoh mahasiswa yang tadi malam mingguan dilema tadi ya. Nah, dia kan malam minggu tuh dia dilema mendingan belajar apa hangout ya. Kalau mengandalkan logika kan tentu mahasiswa memilih belajar karena belajar akan lebih bermanfaat jangka panjang. Hangout itu cuma bermanfaat jangka pendek. Tapi kenyataannya banyak orang yang memilih hangout dibanding belajar. Nah, ini adalah contoh bahwa emosi itu bersifat disfungsional, yaitu memilih kesenangan yang secara langsung tersedia dan mengabaikan pentingnya hasil jangka panjang di masa depan. Jadi itu emosi itu bahasa lainnya impulsif. Nah, kenapa kita impulsif? Itu adalah saat kita menggunakan pengambilan keputusannya pakai emosi. Impulsif tahu ya, impulsif itu yang tiba-tiba ada dorongan langsung pengen dipenuhi. Misalnya lagi nge-scroll Shopee, wah bagus nih, waduh harganya sama kayak SPP ku sebulan, SPP ku 1 semester. Ah nggak apa-apa deh, uang SPP aku pakai dulu, beli ini, tit, kayak gitu. Itu kan pikiran yang irasional, pikiran yang impulsif, tapi ternyata ada orang-orang yang kayak gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh bahwa emosi itu kalau dia memegang peranan satu-satunya yang memegang peranan dalam pengambilan keputusan itu adalah hal yang berbahaya. Nah, ada juga bukti dari penelitian-penelitian. Ternyata orang-orang yang pernah mengalami kecelakaan bagian korteks frontalnya, dia memang cenderung mengambil keputusan secara impulsif kayak tadi. Jadi memang makin terbukti bahwa saat kita mengambil keputusan yang rasional, itu yang paling berperan adalah di bagian sini nih. PFC, prefrontal cortex atau cortex frontal atau lobus frontal. Makanya teman-teman mulai sekarang makin sayangin ya bagian depan kita tuh disayang gitu. Kalau kita mikir itu bagian ini nih yang paling penting itu perlu disayang. Sebenarnya ini bahasannya menarik teman-teman di terapi-terapi kayak EFT, Emotional Freedom Technique, atau di materi kinesiologi, atau di materi brain gym, materi tentang PFC dan amigdala itu dibahas lebih dalam. Begitu. Nah, saya sebagai dosen psikologi kognitif pengen nerangin ke teman-teman bahwa yang kita pelajari di kuliah itu adalah hal-hal keren sebenarnya. Yang kalau kita tambah lagi, pengetahuan yang kita tambah luas dengan materi-materi yang tadi saya sebutin, kinesiologi, neurolinguistic programming, hipnoterapi, emotional freedom technique, itu tuh dasarnya dari materi psikologi kognitif yang kita pelajari ini gitu. Jadi teman-teman mari kita sekarang makin sayang, makin cinta sama psikologi dan kita makin open minded untuk belajar hal-hal lain juga yang mirip-mirip dengan psikologi dan yang lebih teknis untuk membantu kita hidup lebih
nyaman. Begitu ya. Oke deh, hari ini sampai sini aja. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Terima kasih ya.